bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau bicara satu bagian. Dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah membuka, saya ajak kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, dan seterusnya. Muncul ada nama perempuan yang luar biasa bagi saya, yang kita kenal bahwa Rut itu tidak berasal dari keturunan Abraham. Kita kenal Rut. Bahkan dalam Alkitab pun juga diceritakan mengenai Rut dalam Perjanjian Lama. Saya melihat ada hal yang luar biasa yang Allah kerjakan, sekalipun Rut dari keturunan Lot. Tak tahu cerita dalam Kejadian pasalnya ke-19 ayat yang ke-37. Kalau kita baca di situ, kita temukan latar belakang dari Rut. Dia berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab itu adalah hasil hubungan ketika Lot dalam keadaan mabuk. Anak perempuan yang tua menghampiri dia. Lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu diberikan nama Moab. Itu dalam Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-37. Kita bisa berpikir, kita bisa merenungkan kenapa keluarga Elimelek dari kota Bethlehem ketika terjadi kelaparan, dia bergeser ke Bethlehem, ke Moab, dan tinggal di sana. Kita tahu bahwa mereka keluar bersama, Elimelek keluar bersama Naomi dan kedua anaknya, dan mereka pergi tinggal di Moab. Kita bisa berpikir, kenapa harus ke Moab? Apakah pada saat itu tidak ada bangsa-bangsa lain yang bisa dihuni, bisa ditempati oleh seorang Elimelek bersama dengan Naomi dan kedua anaknya? Tapi mereka pergi ke Moab. Saya yakin dan percaya Elimelek dari keturunan Abraham. Dia mengerti kebenaran ini. Dia tahu bahwa di sana ada sanak kita. Di sana ada keluarga kita. Di sana ada bagian dari keturunan dari Lot, anaknya Enan. Ada di sana. Kita kalau ke sana, kita pasti mereka akan terima kita dengan baik. Mereka pasti akan perlakukan kita dengan baik, sehingga masa kelaparan ini yang terjadi di kota Bethlehem, kita bisa melewatinya dengan baik. Dan luar biasa. Dorang kemas barang-barang lalu pindah pergi tinggal di Moab. Saya senang karena dalam bagian ini, dalam silsilah Yesus Kristus, muncul nama yang bukan keturunan Abraham, yang bukan keturunan dari Daud. Yesus Kristus adalah keturunan Daud, anak Daud karena memang nenek moyangnya Daud. Tapi yang disebutkan adalah, yang disebutkan dalam pembacaan kita ada nama Rut. Dia bukan dari keturunan Abraham. Dia salah satu ranting, dia salah satu cabang yang harus mendapat anugerah. Kita tahu mengenai Lot. Kita tahu mengenai latar belakang dari bangsa Moab ini. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-19. Itu asal muasal dari kita bicara tentang Moab. Dan Rut keluar dari Moab. Ada hal yang luar biasa. Ada pengalaman yang indah dari seorang Rut, sehingga Alkitab berani mencantumkan namanya sekalipun dia
dari keturunan, dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini pelajaran yang indah sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita melihat Rut yang sekalipun tidak masuk di dalam bilangan, tidak masuk dalam silsilah, tidak masuk dalam keturunan Abraham dan juga keturunan Daud, tetapi nama Rut berani Alkitab menyebutkan namanya sebagai dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa bagi saya. Ini yang pesannya saya mau bagikan kepada kita. Bahkan tidak ada yang berani komplain tuh. Lembaga Alkitab pun juga tidak berani membantah. Kasih keluar, ini keturunan kudus. Ini jalur kudus. Ini jalur yang tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada campuran masuk ke dalam. Ini jalur yang harus dijaga. Lembaga Alkitab pun berani mencantumkan nama Rut dalam silsilah Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin cara pandang kita tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Kita selalu merasa bahwa ini bagiannya kami. Keselamatan itu cukup bagi kami. Bangsa-bangsa yang di luar dari keturunan Israel. Kita selalu mengklaim mereka adalah bangsa-bangsa yang telah dibuang. Keselamatan itu hanya diperuntukkan kepada bangsa pilihannya. Tetapi karena mereka menolak, sehingga keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang hari ini pun juga masih mencari kebenaran itu. Kepada bangsa-bangsa yang memerlukan sang juru selamat itu. Kita mencari. Seperti kata Yesus kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi terkutuklah kau. Kau ingin melihat saja, baru kau percaya. Itu yang terjadi. Tapi saya bersyukur bahwa ini bagian yang luar biasa. Saya belajar dan menemukan ada rahasia yang luar biasa. Kenapa namanya muncul dalam Alkitab? Padahal ini Alkitab hanya untuk orang-orang tertentu saja. Padahal ini Alkitab hanya diperuntukkan kepada mereka. Dua saja Allah berfirman kepada umat. Yang bukan umatnya, kita hanya menerima remah-remah dari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan muncul, siapa itu Rut? Seperti yang tadi saya sampaikan. Dia tidak masuk dalam bilangan. Tapi dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Sehingga dia dimasukkan dalam misi kekekalan Tuhan untuk Mesias hadir dalam dunia. Tuh beri nama kita tertulis toh. Tuh tidak mau sampai di sana, tuh cari-cari buku di sana, nanti tuh bilang Pak, kok nama tidak ada? Stop, sudah ada bikin masalah. Semua hal yang kita buat itu pastikan nama kita harus ada. Soal nama penting. Kemenangan iman tuh menyanyi toh. Ada nama lama di surga kata baru. Nama baru. Ada nama baru dalam surga. Kerinduan kita nambah itu harus. Kata sampai ke sana nama kita dipanggil. Yang tidak ada nama itu pertanyaan besar. Yang jelas mereka. Kita tidak jelas. Yang jelas itu mereka. Umatnya, pilihannya. Kita itu berusaha mengejar, bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan. Supaya apa? Anugerah itu bawa kita sampai nama kita. Tertulis dengan tinta emas. Dua rahasia saja saya mau bagi untuk kita semua. Kenapa Rut nama itu masuk di dalam Matius pasal 1 itu? Silsilah Yesus Kristus. Saya mau bawa kita ke sana, ke kisah Elimelek dalam Rut, kitab Rut. Karena pas itu menjadi latar belakang sehingga dalam pasal pertama ayat yang kelima muncul nama seorang Rut. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan tuh, ini dari Bethlehem orang keluar. Kita tahu Bethlehem itu adalah rumah roti. Ada persediaan yang cukup. Bethlehem ini
kamu akan bangkit seorang pemimpin. Bethlehem ini bagi saya adalah mata Tuhan selalu melihat kota ini. Ada sesuatu yang ada di kota ini. Tetapi luar biasa dalam kitab Rut mencatat bahwa Elimelek bersama dengan Naomi dan kedua anaknya keluar dari kota yang Tuhan pelihara itu. Dari kota yang Tuhan jaga. Mereka keluar. Mereka bergeser. Alkitab berkata mereka pergi. Ini bukan pulang. Alkitab bilang mereka pergi. Pergi berarti mereka beranjak dari tempat di mana seharusnya mereka tinggal. Mereka pergi ke tempat yang sama sekali Tuhan tidak tunjukkan kepada mereka. Mereka pergi ke Moab. Dan apa yang terjadi di kota Moab? Itu pernyataan yang keluar dari mulut Naomi. Aduh, ketok pergi dari sini ke Moab itu lengkap semua. Saat suami dan saya punya anak, ketok pergi keluar dari kota Bethlehem. Tetapi waktu Elimelek bersama Naomi dan juga kedua anaknya, mereka ada di sana. Musibah besar terjadi. Sesuatu yang tidak dipikirkan terjadi. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Elimelek yang adalah keturunan Daud harus mati di kota Moab. Dan kedua anaknya pun juga mati, meninggal di kota Moab. Ini pesan yang penting bagi kita semua. Pada saat mereka keluar, Rut pun nama tidak muncul di kota Bethlehem. Pada saat mereka beranjak keluar dari kota Bethlehem, nama Rut pun juga tidak muncul dalam pikiran Elimelek dan Naomi. Mereka hanya pergi saja karena takut mati. Sama dengan Abraham. Tuhan bilang kau tinggal di Kanaan. Abraham karena takut mati, kelaparan terjadi di kota Kanaan. Abraham pun juga bergeser ke Mesir. Dia pergi, dia bawa istrinya Sarah ke Mesir. Sampai di Mesir pun juga dia takut istrinya yang cantik itu bisa diambil oleh raja. Sehingga dia tipu-tipu juga di Mesir sana. Ini orang-orang penting dalam sejarah gereja. Ini orang-orang penting sepanjang sejarah dalam rencana kekekalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Secara manusia, mereka tidak terlepas dari ketakutan. Secara manusia, mereka tidak terlepas dari kebimbangan dan juga kecemasan. Hanya karena faktor ketakutan dari negeri yang Tuhan pelihara, dari rumah roti, mereka beranjak keluar ke tempat yang sama sekali bukan rumah roti, ke tempat yang sama sekali tidak ada persediaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat Sion Taruna yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini penting bagi kita semua. Ini awasan bagi kita semua. Kalau misi kita keluar untuk membawa Rut kembali, oke, puji nama Tuhan. Sekalipun kita kehilangan orang-orang kita kasih, tetapi ada generasi, ada keturunan yang lain, ada orang yang kita bawa dari bangsa yang tidak kenal Tuhan kepada Kristus. Itu lebih hebat daripada kita keluar, kita hancur, kita binasa. Itu masalah besar. Keluar dengan misi bahwa Rut kembali ke kota Bethlehem, itu pekerjaan yang hebat. Tapi karena takut keluar baru kehilangan segala-galanya, ketong hancur, ketong kembali lagi tidak bawa apa-apa. Tidak ada gandum yang ketong bawa, tidak ada berkas yang kita bawa. Ketong hanya pulang tangan kosong. Secara manusia itu Naomi sempat menanggapi.
Bisa beri di tangan, kalau saya pulang, jangan kamu panggil saya marah, Naomi. Panggil saja aku marah, karena aku pulang dengan tangan. Ini penting bagi kita semua. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, kita setuju. Tetapi berpulang kepada kita, bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menanggapinya, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa berkati kau desa bicara Abraham. Contoh kasus kita bicara Abraham. Saya akan berkati. Abraham bisa saja berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, kau yang panggil saya dari rumah bapakku, dari kaumku, dari segala kekayaan yang ada padaku, kau panggil saya. Saya bisa berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi dalam sisi itu pun juga Abraham gagal. Dia tidak mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan pelihara pada saat kelaparan menimpa di kota Kanaan. Kita dalam situasi aman bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapapun dia. Maka kita bisa balik lagi kan kalimat yang ada di tema ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa. Bagi Allah ke atas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita bisa perintahkan kepada orang lain. Tidak ada yang mustahil. Pastikan engkau hidup dengan Allah. Dia pasti pelihara engkau. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, keadaan selalu menggeser kita. Sehingga pernyataan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak begitu nampak dalam kehidupan dan dalam pengiringan kita kepada. Mereka pergi ke Moab dan mereka tinggal. Yang kedua, setelah kehilangan, dalam Rut pasal yang pertama itu, ayat 19 dan ayat yang ke-12 sampai 22. Menarik bagi saya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam Rut pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Pasal 7, ayat 7 sampai dengan ke-13. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat yang ke-12, pulanglah anak-anakku. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsa dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu menjadi bangsaku, dan Allahmu menjadi Allahku, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi yang pertama saya bagikan itu adalah peristiwa pergi dari kota Bethlehem. Dan setelah pergi, mereka ada di kota Moab. Apa yang terjadi? Dan pembacaan yang saya baca ini bicara tentang mereka kembali, bicara tentang mereka pulang ke Bethlehem, ke kota Yehuda. Ada peristiwa yang luar biasa. Naomi tetap meyakinkan kepada Rut, biar sudah kau kembali sudah. Kau keluarga masih ada, kau petana juga masih ada, kau punya kepala suku juga masih ada, kau bapak tua juga masih ada. Kau kurang apa? Saya yang lebih sakit daripada kau. Kata-kata yang luar biasa diucapkan oleh Naomi kepada Rut. Ini kata-kata permintaan dari seorang yang sadar dirinya dalam keadaan yang pahit. Tangan Tuhan sudah teracun kepada Naomi. Naomi coba mengingatkan, coba menasihati kepada Rut. Ini prinsip yang luar biasa. Ini tekad yang luar biasa. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Waktu Rut membelakangi kota Moab, waktu Rut keluar dari kota Moab, dia tidak lagi berpikir mengenai Moab. Dia tidak berpikir mengenai kaumnya. Dia tidak berpikir tentang bangsanya. Dia tidak berpikir tentang Allahnya yang dulu dia percayai. Yang dia belakangi itu, dia bilang itu sudah yang saya belakang. Dia keluar dari Moab itu pergi ke kota Bethlehem bersama dengan mertuanya Naomi. Tetapi di dalam perjalanan Naomi yang mendesak, Naomi yang minta dengan sangat kepada Rut, kau berharap pun juga hari ini saya kawin, tidak mungkin. Masa kau bertahan sampai saya anak besar, kau sudah jadi nenek lagi. Sudah kau masih muda tuh, kenapa? Laki-laki Moab banyak ya, mungkin Alkitab juga kita tidak tulis bagian itu. Alkitab tulis saja, lurus saja tulis. Kalau tentang tuh orang Papua pas bilang begini, kembali sudah. Banyak sekali ada laki-laki di sana. Kalau dari sini tidak ada picarnya di sana. Bapak Ibu cuma Tuhan yang saya kasih. Pada saat Rut melangkah keluar dari Moab, desakan yang luar biasa. Permintaan dari Naomi itu luar biasa. Kita bisa lihat dia mendesak. Dia mengharapkan pengertian dari Rut. Supaya dia mengerti bahwa permintaan dari Naomi harus ditaati. Harus disikapi. Tapi ada yang pulang. Ada yang tinggalkan. Ada yang berbalik. Yang berbalik adalah Orpa. Kalau sekiranya saja, ini menurut saya, Orpa juga memiliki sikap yang sama, komitmen yang sama seperti Rut. Alkitab pun juga pasti mencatat tentang Rut, Orpa yang keluar dari tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Hanya karena Rut yang punya komitmen, yang punya pendirian untuk masuk ke kota Bethlehem, dia tetap bilang sama Naomi, biar sudah. Benar saya punya Allah ada. Benar saya punya kaum ada. Benar saya punya keluarga ada. Benar semua yang kau bicara itu memang ada. Karena kau pernah tinggal di Moab. Tapi yang kau bicara itu saya sudah belakangi. Saya sudah kasih tinggal. Pernyataan dari Rut itu luar biasa. Dia bilang sama Naomi begini. Biar sudah di mana kau berada, aku pun juga ada di situ. Allahmu menjadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Itu pernyataan yang keluar, bukan pernyataannya biasa-biasa. Pernyataannya mengandung
janji yang luar biasa. Dia mempercayai iman yang ada pada Naomi. Dia meneladani iman yang ada pada Naomi. Berarti Allahnya Naomi jauh lebih hebat sekalipun teracun dalam kehidupan Naomi. Tapi dia bilang itu Allah yang hebat. Benar. Dia bilang sama Naomi, benar, saya punya Allah itu ada. Benar, saya punya kaum itu ada. Benar, saya punya bangsa itu ada. Tetapi saya sudah tinggalkan. Ini anak kiblat. Pembalikan ini menjadi tanda. Nah, Rut punya nama itu ditulis dalam Alkitab. Dia pulang. Naomi pulang. Rut bukan pulang. Orpa yang pulang. Tetapi Rut, dia pergi ke kota Bethlehem. Naomi yang pulang ke kota Bethlehem. Karena Naomi berasal dari kota Bethlehem. Rut bukan pulang ke Bethlehem. Tetapi Rut berjalan menuju ke Bethlehem. Para Majus bukan pulang ke Bethlehem. Para Majus, mereka pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Karena ada peristiwa yang besar terjadi di kota Bethlehem. Sehingga para gembala, para Majus, mereka datang ke Bethlehem. Pergi ke Bethlehem. Rut, dia pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Dan apa yang terjadi di Bethlehem? Ini yang luar biasa. Dalam Matius pasal pertama ayat yang kelima tadi kita baca. Ada pengalaman indah terjadi. Dalam pembacaan Rut pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa Rut bertemu dengan Boas, Obed, Isai, dan Daud. Dia menjadi seorang ibu yang luar biasa. Dia hadir dalam keturunan Abraham. Dia memberikan yang terbaik dalam keturunan Abraham. Dia memberikan Obed. Obed punya anak Isa. Isai punya anak Daud. Dia hadir. Daud Salomo. Dia mendapat anugerah yang luar biasa. Dan sedang di kitab rutin. Dia datang ke gudang. Dia datang ke tempat Boas bekerja. Hamba-hambanya bekerja, dia lihat. Dia pulang kasih tahu kepada Naomi, saya lihat begini. Naomi kasih cara. Oh, sekarang Bapak itu firman Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, pesan saya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun Rut dari bangsa yang tidak kenal Tuhan, dari keturunan Moab itu seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi bisa dia keluar dari situ. Dia memperbaiki apa yang rusak melalui kehadiran dalam silsilah dan keturunan, dalam silsilah. Ini pesan yang saya bagikan untuk kita semua dalam minggu pagi, ibadah minggu pagi, dan juga dalam memasuki perayaan Natal tanggal 24 Desember. Saya hanya mau mengajak kita, mari kita pergi. Seperti saya tadi katakan bahwa Naomi pulang, tetapi Rut bukan pulang. Rut mengikuti perjalanan dari Naomi, dan akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem. Ini goal kita. Ini tujuan kita. Kita rindu. Kita terus berjalan menuju ke Sion ini. Kita menyanyi kemenangan iman ke Sion, ke Sion. Kami mau terus berjalan ke Sion. Ingat, yang balik kemungkinan besar Toton pun nama tidak bisa ditulis. Yang balik, yang putar haluan,
kemungkinan besar nama kita tidak tertulis. Tetapi yang terus berjalan menuju ke Sion. Kami berjalan terus ke Sion dan ke Sion, ke Sion. Saya percaya orang-orang itu pasti namanya ditulis dalam buku kehidupan. Ini pengalaman yang indah. Kalau nama Rut bisa ditulis di dalam Alkitab, saya percaya setiap orang yang berjalan mengikuti perintah Tuhan sampai pada di mana Tuhan tempatkan kita, kita hidup seperti yang Tuhan mau. Saya yakin dan percaya ada nama baru dalam surga. Waktu kita pulang, kita hanya lihat nama kita, lalu kita mendapat perhentian, kita menikmati sebuah kesukaan yang besar yang Tuhan buat dalam hidup. Bapak Ibu, mari kita pergi terus, berjalan terus. Para majus mereka berjalan terus, sekalipun mereka ketemu dengan Herodes. Herodes bilang, kamu kembali kepada saya, kata saya. Tapi mereka bilang, Alkitab bilang jangan kembali lagi. Dan kembali lagi ketemu Herodes. Tapi pulanglah melalui jalan yang lain. Artinya mereka tetap pergi. Mereka mulai kembali lagi ke tempat yang sama. Kalau mereka kembali pasti ketemu dengan Herodes. Tapi Alkitab bilang mereka tidak ketemu Herodes. Mereka pulang melalui jalan yang lain. Artinya apa? Mereka terus berjalan. Mereka terus pergi sampai tujuan itu tercapai dalam kehidupan. Ini yang saya bisa bagikan untuk kita semua dalam ibadah Minggu Raya pada pagi hari. Rut punya nama ditulis dalam Alkitab, sekalipun dia dari bangsa. Kita juga adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak kenal Tuhan, tetapi kasih karunia itu menyentuh kita, sehingga kita hari ini bisa punya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita bekerja terus selagi hari masih siang. Mari kita terus berjuang di dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun situasi yang ada di sekitar kita, terus bekerja, terus cari Tuhan, berjuang di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya kita menemukan. Dan sampai pada akhirnya juga kita rindu, kita nama itu disebutkan. Kalau nama kita disebutkan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu kebahagiaan yang kita tidak dapati dalam dunia ini. Tetapi kebahagiaan itu kita dapat ketika kita sampai di surga. Tuhan memberkati.